ya. Mantap, mantap. Oke. Subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini Vario 125. Nah, karena masih ada yang menanyakan tentang modifikasi sistem rem ini. Nah, biasanya di sini nih ada yang berupa baja nyampe sini. Nah, ada. Nah, ini wajib ganti kabel remnya. Ada yang baja di sini sampai ke sini, wajib ganti kabel remnya. Nah, kabel remnya pakai punyanya Vario Karbu, Bit Karbu, Scoopy Karbu sama. Nah, kalau ini selang biasa, jadi tidak usah diganti. Kemudian terus yang kanan ini pakai mas rem apa? Bebas ya, mau pakai Karbu, Bit Karbu maksud saya, Vario, pakai Supra juga bisa. Dan ini sudah tidak aktif. Nih, sudah dilepas penguncinya di sininya. Nih, sudah tidak ada. Jadi cuman terpasang seperti ini saja. Nah, kita buka dulu nih baut dari ini kombi brake-nya. Nah, ini kita buka dulu. Oke, lepas dulu selangnya. Nah, terkait dengan ini tidak diganti juga, tidak apa-apa yang sebelah sini. Nah, dan ternyata ini pernya belum dibuka meskipun sudah tidak diaktifkan. Kita masukkan dulu ke dalam. Sudah tidak aktif. Jadi harus dilepas dulu nih kabelnya. Nah, sekarang baru bisa dilepas ini. Oke, lepas. Nih kalau pernya sudah dilepas ini udah seperti ini. Dan ini sudah tidak diaktifkan sejak lama. Nah, kita buka nih baut ini. Oke, tinggal lepas kabel di bagian dalam, termasuk ini nanti switch rem yang kiri kita pakai yang ini. Nah, supaya mudah buka di depan yang tadi, ini dilepas dulu saja. Dan ini kabel remnya tidak usah diganti karena sudah lentur di bagian atasnya, bukan berupa baja. Oke, tinggal tarik saja. Nah, ya, lepas. Oke, selamat tinggal kombi brake. Nih.
Nah, ini untuk switch remnya pakai yang ini, dorong ke bagian sana. Nah, mudah-mudahan masih berfungsi. Nah, ini yang lentur ya. Ini biasanya di sini baja kalau yang Vario yang lainnya. Tapi ini untuk 125 ini lentur, jadi tidak usah diganti. Kemudian untuk dudukan spion juga tidak usah dirubah, tetap seperti ini, pakai yang bawaan. Nah, ini punya Scoopy karbu. Nih, sudah satu paket. Nah, ini dudukan spion ini dipotong. Terus untuk dudukan ini dibor lagi, diperbesar. Kalau ini kalau tidak masuk, untuk switch rem juga diperbesar. Kita tes dulu. Nah, ini kan tidak masuk ya. Tuh. Jadi ini untuk bagian kabel remnya ini dibor dulu, diperbesar. Terus untuk switch rem ini coba masukkan. Sepertinya harus diperbesar juga. Ya udah, perbesar dulu lah. Dan ini dipotong nih ya untuk spion. Nah, ini buat kabel rem. Kita bor dulu. Saya menggunakan mata bor 9 mili. Jangan tembus. Nah, jadi cukup setengahnya saja sampai sini ya. Oke, sudah beres, ngebor sudah beres. Ini spion, dudukan handle Scoopy-nya sudah saya potong. Dan ini spion untuk dudukannya masih bawaan. Kenapa dipotong? Karena sudah ada ini, kalau dipasang nanti mentok. Yang seterusnya ini kenapa dibor? Nah, ini supaya bisa masuk. Ya, ini masuk. Bentar. Nah, masuk ya. Tuh. Nah, masuk supaya dia saat mengerem itu stabil. Dia tidak goyang-goyang, dan ini stabil nantinya. Nah, ini pakai mata bor 9 mili. Terus kemudian ini untuk switch rem ada 2 lubang, 1, 2, bebas mau yang mana ya. Saya pakai yang ini saja, dibor pakai mata bor 8 mili supaya ini bisa masuk. Nah, soalnya di sini ada pengunci juga. Nah, tuh, belum pas.
Oke, nih posisinya. Sip. Nah, kita pasang dulu nih switch remnya duluan, dan ini dilepas. Sudah ada sepasang, tinggal klop. Nah seperti ini, makanya ini dipotong untuk dudukan spionnya. Nih tepat di bawah ini. Oke, kita pasang. Ini mendekati beres. Apakah switch remnya berfungsi? Kita tes saja nanti. Kemudian untuk baut ini saya pakai yang lama juga. Di sini bautnya ada dua, bebas mau pakai yang mana, bebas. Nah ini handle remnya terpisah dijualnya. Jadi ini bautnya PNP, baut yang bekasnya. Kita pasang dulu di bawah baut setelan remnya. Nah ini per tetap ya, untuk per nih di sini di atas untuk Matic Honda yang masih menggunakan tromol atau rem biasa. Dibantu pakai kunci 8 pas. Jangan lupa sebelumnya ini dikasih dulu oli, karena tadi pas buka tuh agak seret. Coba padat, beda sama kombi brake. Oke, nah ini yang punyanya yang lagi nyoba nih. Oke, sudah beres ya. Nah kita sambung ini nih untuk switch remnya. Terus starter. Cek ya. Oke, bisa gas. Nah ini switch remnya berfungsi ya, yang dipasang tadi. Oke, semoga bermanfaat ya. Kalau ini
tidak diganti ya. Ini masih bawaan dan ini diganti pakai punya Shokopee. Nah itu. Jadi kalau masih penasaran silahkan tinggalkan di kolom komentar.